Kita ke informasi lain, pemirsa. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru menemukan berbagai kecurangan ujian masuk perguruan tinggi, mulai dari penggunaan joki ujian hingga keterlibatan orang dalam. Bahkan ada peserta menggunakan kacamata berkamera. Mulai 23 April, ribuan lulusan SMA mengikuti ujian masuk perguruan tinggi UTBK di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UTBK berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Selama pelaksanaan UTBK sesi 1 hingga sesi 12, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru menemukan sejumlah kecurangan. Antara lain peserta menggunakan kacamata yang memiliki kamera hingga HP yang dipasang di kunci rambut untuk berkomunikasi dengan joki ujian. Panitia juga menemukan kecurangan melibatkan orang dalam menggunakan perangkat proksi. Jumlah peserta yang terlibat kurang lebih 50. Tahun ini UTBK diikuti oleh 860.000 lebih peserta untuk memperebutkan sekitar 259.000 kursi perguruan tinggi negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi ulah penagih utang meresahkan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Debt collector mencoba merampas motor warga di tengah jalan. Sementara di Bogor, polisi menggerebek rumah penyimpanan puluhan motor hasil rampasan kawanan mata elang. Orang Ambon dan Mogot. Nah, dan Mogot nih. Aksi meresahkan debt collector berupaya merampas motor ini terjadi di tengah kemacetan di kawasan Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Upaya perampasan motor gagal dilakukan, warga melerai kedua pihak. Polisi memastikan akan memburu pelaku yang meresahkan dan terekam video amatir warga. Sementara di Bogor, polisi menggerebek rumah yang dijadikan penampungan puluhan motor hasil tarikan debt collector. Warga sekitar mengaku resah dengan menyebut lokasi penampungan telah 2 tahun digunakan. 26 motor hasil sitaan mata elang dibawa petugas sebagai barang bukti dan pemeriksaan. Ini kita sudah mengamankan sebanyak 26 unit kendaraan dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kepemilikan atau keberadaan unit-unit kendaraan tersebut. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa untuk bisa mengambilnya di Mapores Bogor Kota dengan membawa bukti surat kelengkapan kendaraan. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, memiliki mata air menjadi berkah bagi suatu daerah, namun bagaimana mengelola mata air agar dapat dirasakan manfaatnya bagi banyak orang? Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring mengupayakan penyaluran air bersih untuk kebutuhan warga. Berikut Diary Miss Indonesia. Air menjadi elemen yang penting dalam menunjang kehidupan. Ketersediaan air juga mendukung keberlangsungan ruang sosial. Inilah mata air Cirahap yang tiada hentinya mengeluarkan air jernih. Sayangnya tak jauh dari sini, sekitar 3 km, Kampung Ciseke justru kesulitan mendapat akses air bersih. Jadi ini kan kita mau mengalirkan air nih Pak. Baiknya tuh di daerah mana yang kita ambil airnya? Daerah sini Pak, Mbak. Oh, sebelah situ ya? Monica Sembiring dalam BWAP Miss Indonesia mencoba membantu menyediakan akses air bersih dengan memasang pipa air bersih hingga ke Kampung Ciseke. Proyek sosial ini tentu harus mendapat dukungan semua pihak. Monica berharap dengan upaya pengaliran dari sumber air bersih bisa dinikmati oleh warga Kampung Ciseke. Dari Serang, Banten, Latidia, Jemi Yasin Rama Romadoni melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Hati-hati jaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan Paklaring yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya.
Pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City mendukung atlet pencak silat muda berbakat Rasya Alteza Gandhi bertanding di ajang Malaysia Open Nagasakti Junior Silat International Championship League 2025. Meski masih terbilang muda, Rasya Alteza Gandhi mampu menunjukkan prestasi pada kejuaraan silat Jawa Barat Piala Menpora dan kejuaraan silat Piala Kapolri Cup. Bahkan siswa kelas 3 SDN Pangarakan 2 Kabupaten Bogor ini meraih medali emas di kejuaraan internasional seperti Australia Championship 2024 dan Shah Alam City International Championship 2023. Sebagai bentuk apresiasi, KEK MNC Lido City memberikan dukungan publikasi kepada Rasya yang akan mengikuti kejuaraan internasional Malaysia Open Nagasakti Junior Silat International Championship League 2025. KEK MNC Lido City terus berkomitmen mendorong generasi muda berbakat menjadi generasi unggul dan membanggakan Indonesia. Mulai hari ini, seluruh ASN Pemprov Jakarta wajib berangkat dan pulang kerja pakai angkutan umum setiap hari Rabu. Agar tidak terlambat, para ASN harus berangkat lebih pagi karena harus berganti-ganti moda transportasi. Pemirsa, sesuai dari instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung nomor 6 tahun 2025, di mana setiap hari Rabu ASN atau aparatur sipil negara ini haruslah menggunakan transportasi umum. Banyak sekali moda transportasi umum, pemirsa, yang dapat digunakan oleh para ASN, mulai dari Transjakarta seperti saat ini, kemudian MRT, LRT, KRL, bus, hingga angkot ya. Dan juga di setiap hari Rabu ini Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan ini untuk para ASN ya jika menggunakan transportasi umum. Meski harus berangkat lebih pagi dari biasanya, aturan wajib pakai angkutan umum setiap hari Rabu bagi ASN Pemprov Jakarta disambut positif. Beberapa ASN yang tinggal berdekatan satu komplek bahkan sengaja berangkat ramai-ramai. Seru sih, jadi ketemu banyak pegawai juga di tengah LRT, terus menjadi berangkat bareng-bareng. Saya naik Transjakarta, saya bersama teman-teman kebetulan tinggalnya berdekatan di Pondok Kelapa, Kapling DKI. Berlaku per hari Rabu ini, aturan wajib angkutan umum ini berlaku bagi seluruh ASN Pemprov Jakarta, kecuali bagi ibu hamil dan disabilitas. Dan jangan coba-coba mengakali karena setiap ASN harus bersuah foto di dalam angkutan umum dan mengunggah foto ke aplikasi khusus. Untuk mendukung program ini, Pemprov Jakarta menggratiskan angkutan umum bagi ASN yang menggunakan kartu Jakarta. Ini juga tentu sangatlah bermanfaat ya pemirsa, apabila ASN menggunakan transportasi umum tentu akan mengurangi kemacetan yang ada di kota Jakarta. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aturan wajib naik angkutan umum setiap hari Rabu juga berlaku bagi gubernur dan wakil gubernur. Reporter Naura Safika mengikuti perjalanan wakil gubernur Jakarta Rano Karno naik angkutan umum dari rumahnya di Lebak Bulus hingga ke Balai Kota. Mengikuti arahan dari Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga dari Wakil Gubernurnya yaitu Bang Dul, pada hari ini spesial di hari Rabu untuk ASN diwajibkan untuk menaiki atau menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Dan seperti kita lihat untuk Bang Dul ini juga sudah mengikuti aturan tersebut. Nah coba, selamat pagi Bang Dul, boleh ya sambil menunggu nih untuk busway-nya datang ke Balai Kota, ngobrol-ngobrol dikit. Bang Dul, tadi kan kita perjalanan itu udah dari MRT Lebak Bulus ke Bundaran HI, lalu lanjut lagi ke sini. Gimana? Asik. Ya minta maaf ya. Selain memang ketemu masyarakat juga sebetulnya bukan kontrol, kita lihatlah apa yang kurang segala macam, kebersihan bagaimana, kenyamanan gimana. Karena itu juga nanti bagian masukan di saat memang MRT saya panggil, kita evaluasi lah. Karena saya juga senang dengan beberapa netizen yang mengirimkan berita tentang kemarin kan banyak jembatan penyeberangan orang kita kan. Ya minta maaf ya, bukan berarti kita nggak rawat, tapi lebih banyak kepada pencurian. Akibatnya ya kita menjadi efek yang menjadi tidak baik. Tapi kita segera bisa kita sikapi. Nah jadi artinya ini bagian daripada servis. Ini kita. Oke, ini
kebetulan memang Transjakartanya sudah sampai dan kita akan siap bersama dengan Bang Dul untuk menuju ke Balai Kota menggunakan Transjakarta, karena di hari Rabu ini sekarang untuk seluruh ASN itu diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum menuju ke tempat kerjanya. Dan memang sedari tadi kami mengikuti dari MRT Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Bang Dul juga menikmati sekali perjalanannya, berfoto bersama dengan masyarakat, kemudian juga melakukan quality control untuk setiap stasiun yang ada. Dan kita akan coba ikut bergabung bersama dengan rombongan. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Jemi Jasin, iNews melaporkan.